Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Malam ini Timnas U23 bakal berjuang di partai final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Garuda Muda mengusung misi balas dendam untuk membalas kekalahan di ajang yang sama 2023 lalu. Kita lihat saudara supporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga final AFF Timnas Indonesia U23 versus Vietnam. Laga final malam ini jadi penentu. Dua raksasa Asia Tenggara dalam memperebutkan gelar juara AFF U23. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 menang atas Thailand lewat adu penalti di semifinal. Kehadiran supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan jadi pemantik semangat Timnas bisa berebut juara Piala AFF. Dan saudara, Timnas Indonesia maju ke final dengan produktivitas 10 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Meski demikian, sebagian besar gol dari Timnas U23 ke gawang tim lemah Brunei Darussalam. Sementara Vietnam U23 sudah mencetak 7 gol dan hanya kemasukan 2 gol. Kemenangan terbesar Vietnam di penyisihan grup B dengan mengalahkan Laos 3-0. Dan untuk mendukung Garuda Muda, Anda bisa melihat sudah merah Stadion GBK Jakarta untuk mendukung Timnas Garuda Muda merebut Piala AFF. Karena kita tahu sudah lama puasa gelar untuk mengangkat Piala AFF dan semoga di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta malam hari ini kita bisa melihat Garuda Muda mengalahkan Timnas U23 Vietnam. Dan kalau bicara soal Piala AFF U23 ini saudara, pertama kali digelar pada 2005. Indonesia pada saat itu, Indonesia menjadi juara baru di 2019. Saat itu Kamboja menjadi tuan rumah. Lalu di 2023, Garuda Muda harus puas menjadi runner up usai kalah dari Vietnam. Sementara dari 4 kali keikutsertaan, Vietnam U23 telah 2 kali jadi juara, yaitu berturut-turut pada 2022 dan 2023. Di sebelah kanan layar Anda, supporter yang sudah ingin segera untuk masuk ke area dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Di sebelah kiri juga supporter yang sudah berada di area dalam siap untuk all out mendukung Timnas merebut juara AFF. Dan di studio Kompas TV juga saat ini sudah kehadiran pengamat sepak bola Gita Suwondo dan mantan pemain Timnas Budi Sudarsono. Halo, selamat malam lagi Mas Gita dan Mas Budi. Kita lanjut ya di Breaking News. Bicara soal hari ini, kan kalau bicara AFF, kalau saya tuh selalu gemes. Karena kita runner up terus ya kan beberapa tahun terakhir ini. Tapi membangkitkan asa Garuda Muda, gimana sih optimisme kita? Mas Gita dulu deh boleh. Kalau sebenarnya kita bicara AFF 2019 kan kita juara. Iya. Kita mengalahkan Vietnam di semifinal. Kita mengalahkan Thailand di final saat itu. Jadi menurut saya sih itu perfect banget ya, mengalahkan Thailand, mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Thailand. Kemudian 2022 karena pandemi kita nggak ikut, Vietnam yang jadi juara. 2023 sebenarnya kita luar biasa loh, kita kalah dari Malaysia di grup, dari runner up grup, tapi di semifinal kita mengalahkan Thailand yang tuan rumah 3-1 saat itu. Cuman itu tadi persoalannya adalah kadang-kadang di satu pertandingan itu kita nggak bisa cetak gol walaupun kita menguasai jalannya pertandingan lawan Vietnam, hasilnya 0-0 adu penalti. Saya juga nggak tahu kenapa, harus ditanya Mas Budi tuh. Dari 5 penendang pertama kan 5-5-nya masuk tuh. Arkan Fikri, Frankie Misa yang ada di tim sekarang kan termasuk yang sukses melakukan tendangan penalti. Harus ada sudden death kan. Nah sudden death pertama kita kok Hernando Ari yang ambilnya. Itu sampai sekarang tuh saya mempertanyakan. Tapi kan katanya kalau adu tendangan penalti itu kan dilihat dari kesiapan pemain ya. Nah itu jadi saya nggak bisa juga menyalahkan Hernando Ari gagal dalam melakukan tendangan penalti satu. Nggak nyalahin Hernando Ari karena ya, dia bukan penendang penalti utama kan. Iya betul. Mas Budi lihatnya gimana? Soal tadi juga udah disinggung sama Bung Gita bahwa waktu kemarin itu kita menguasai bola. Cuma kita hampir jantung copot itu saat ketinggalan 0-1 dari Thailand. Gimana Mas Budi kalau dari performanya Timnas U23 terakhir kemarin? Kalau yang saya lihat yang kemarin itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi semakin oke lah, dari kita pertama kita menang, terus habis itu kita sama Filipina kita juga menang. Jadi semakin pertandingan semakin lama. Cuman kemarin yang disayangkan adalah draw sama Malaysia. Iya. Peluangnya juga agak banyak, kan? Tapi kita nggak bisa menang. Sebenarnya
Terus strikernya juga striker apa namanya istilahnya ada Hoki Caraka yang main. Seharusnya kan kalau dia pertandingan pertama dia bisa masukin, otomatis untuk selanjutnya pelatih itu bingung nih siapa yang mau dipilih strikernya ini karena dua-duanya sudah pernah bagus masukin, juga. Tahan dulu di situ Mas Budi ngomong-ngomong ya. Kita lihat dulu bagaimana situasi terkini di Stadion GBK Jakarta. Ada Yasir Nenek Ama, jurnalis Kompas TV di sana. Wih, Yasir udah di dalam, udah ikut sama supporter, udah seru banget. Gimana Sir? Ceritain dong. Kalau diceritain sebenarnya ini semangat banget Priska dan juga saudara, karena ini kalau di waktu ini countdown-nya itu 52 menit lagi menuju kick off final antara Garuda Muda melawan Vietnam gini. Saya akan menggambarkan kepada Anda, Priska dan juga saudara, bagaimana keramaian di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ini bisa dilihat. Nah, ini nih suasananya di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini. Memang ada beberapa penonton, pendukung Garuda Muda yang memang masih berada di luar, karena kalau kita lihat waktunya ini masih sekitar 52 menit lagi begitu. Tapi banyak juga nih timnas ataupun pendukung Garuda Muda yang sudah bersiap di dalam tribunnya masing-masing, di tempat duduknya masing-masing untuk memberikan dukungan terbaiknya untuk Garuda Muda. Dan harapan kita bersama tentu, Priska dan juga saudara, bisa mendapatkan Piala AFF 2023. Seperti di belakang saya ini dengan pendukung timnas Garuda seperti ini. Halo Bang, boleh sapa dulu pemirsa Kompas TV. Wih, ini pendukung Garuda Muda semua ya? Nah ini Garuda Muda semua nih. Ini saya berada di area pintu 4 begitu, area pintu 4. Nah di sini memang sudah tampak ramai dan kalau dilihat di sebelah kiri saya tunjukkan lagi. Di sana juga memang sudah ramai, tapi berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Memang untuk pertandingan final Piala AFF 2025 untuk U23 ini memang fokus hanya terisi di tribun bagian bawah. Karena memang fokus penjualan tiket dari PSSI hanya tribun bagian bawah, sehingga kalau kita lihat tribun bagian atas ini memang cukup kosong begitu. Karena semua pendukung Garuda Muda, timnas U23 ini fokus untuk mengisi area di tribun bawah begitu. Priska, ini saya masih gimana Priska? Ya, Yasir, nanti saya akan ke Yasir lagi ya. Pasti seru banget di sana. Kita akan terus pantau jelang pertandingan final Garuda Muda melawan Vietnam. Jangan kemana-mana Yasir, tetap kasih gambar-gambar terbaik dari sana. Dan kami pun akan terus mengupdate informasi terkini di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali.